bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa ila ruhi musannif Marakil Ubudiyah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. La nuhsi sana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit daiman abada. Allahumma salli wa sallim 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, hari ini kita lanjut kajian daurah malam ke-6. Ya, malam ke-6. Malam ke-6. Kenapa ke-5? 5. Oh, 5 berganti. Malam ke-5. Ya, malam ke-5. Yang lalu kita bahas tentang adab sholat. Kita lanjut bahwa yang kemarin itu pengarang kita Imam Al-Ghazali katakan kalau ingin khusyuk di dalam sholat, setelah tunaikan hadas, setelah membuang segala kotoran-kotoran yang zahir wal batin, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar yang menempel pada badan, pakaian, dan juga tempat sholat, maka berdirilah kamu menghadap kiblat, renggangkan kedua kaki, dan bacalah surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, tahassunan biha minasyaitonir rajim. Itu akan menyebabkan hilangnya waswas di dalam hati yang disebabkan oleh setan. Kita sebenarnya tidak ingin menyalahkan setan di dalam ketidakkhusyuan kita ketika sholat. Namun beberapa memang ada tugas setan yang ditugasi untuk mengganggu, menghembus-hembuskan ke dalam hati orang-orang yang sedang sholat agar dia lupa bilangannya, agar dia ingat-ingat ada sesuatu di luar sholat yang harusnya ya tidak usah dipikirin. Kadang-kadang kalau kita berpikir gitu, ini ngapain sebenarnya saya mikirin ini gitu. Jadi itu kita tidak mau salahkan setan di dalam ketidakkhusyuan kita pada sholat kita. Namun terkadang memang itu faktor yang disebabkan oleh waswasnya setan. Artinya baca surat Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Sebab khusyuk itu adalah haknya. Sholat itu haknya, dia belum menunaikan haknya sholat. Begitu. Nah, kita lanjut di halaman 168. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa ya mujib as-sailin wa'lam annahu ta'ala muttali'un ala sariratika wa nadhirun ila qalbika fa inna ma yataqabbalu Allahu min salatika biqadri khushu'ika wa khudu'ika wa tawaddu'ika wa tadarru'ika wa'budhu fi salatik ka'annaka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Baik. Pada hari ini kita akan bahas tentang adab sholat.
di halaman 168, wa'lam, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala muttali'un, artinya mengetahui atau memeriksa. Allah itu ketika kita sholat memeriksa hati kita atau mengetahui ala sariratika terhadap sir-sir hati kita, apa itu namanya, apa yang terlintas, hal-hal yang terlintas di dalam hati kita. Jadi ketika seorang muslim ataupun muslimah itu sedang sholat, sedang beribadah kepada Allah, Allah terlebih dahulu yang melihat itu, Allah lihat adalah hatinya. Hatinya ini fokus atau tidak. Wa nadhirun ila qalbik, dan Allah melihat ke dalam hati kita. Allah mengetahui hati kita dan Allah lihat hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita ketika kita sholat. Fa inna ma yataqabbalullahu min sholatika biqadri khusyu'ika. Karena Allah sungguh hanya akan menerima atau penerimaan sholat Allah itu, Allah menerima sholat kita itu biqadri khusyu'ika, dengan kadar khusyuknya kamu. Kalau kamu khusyuknya cuman segitu, ya cuman segitu yang diterima oleh Allah. Ini tidak ada hubungannya ya, sholat dengan 23 rakaat itu gak ada hubungannya. Mu'allim kan lebih bagus sholatnya 11 rakaat tapi khusyuk daripada 23 rakaat tapi gak khusyuk. Gak ada kaitannya ke sana. Kita gak cerita kita gak mau ikut arus yang 23, mau yang 11, terserah, yang penting kamu sholat aja. Saya tadi sholat di rumah, gak ikut jamaah di masjid karena ini tadi kan khawatir terlambat. Dan saya sholatnya tadi alhamdulillah 23 di rumah. Jadi bukan kaitannya ke sana. Tapi sholat pada umumnya, bentuk pengkabulan sholat kita itu dinilai dari khusyuknya kita. Kalau khusyuknya cuma 10%, cuma takbir Allahu Akbar, atau cuma ketika sujud terakhir aja, ya berarti Allah hanya terima sujud terakhir kita itu aja. Tapi kalau dari awal, dari Allahu Akbar itu, lalu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khusyuk semuanya, berarti dari awal takbir sampai salam semuanya diterima oleh Allah. Jadi sholat kita diterima oleh Allah atau tidak dilihat dari khusyuk kita. Kalau semakin khusyuk, semakin besar persentase khusyuk sholat kita, maka sholat itu juga akan lebih besar peluang diterimanya oleh Allah. Maka nanti di hari kiamat kita sama-sama sholat, kita punya teman atau bahkan mungkin ini ya, apa namanya, saudara kembar. Syakira punya saudara kembar? Enggak ya, minta sama minta saudara kembar. Atau ini si Mutia jadi saudara kembar, berhubung karena nggak mirip. Jadi yang cari yang mirip lah. Misalnya ada seorang itu ditakdir kembar, sama-sama soleh, soleha misalnya perempuan, sama-sama soleha, sama-sama memulai sholatnya di umur 15 tahun, rutin sampai nanti meninggal, dua-dua sama-sama meninggal. Meninggal di hari kiamat, ditegakkanlah dua-duanya ini, dikasih imbalan. Itu kan ada kan ayatnya itu, apa itu namanya, surat Al-Insyiqaq itu. Fa idza as-sama'u syaqqat fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, malah yang hafal yang kecil ya, bocil. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Ya. Dan adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amal dengan tangan kanan. Nah, dua-duanya dikasih catatan amalnya dengan tangan kanan. Artinya orang-orang ahli surga. Tapi ketika dilihat catatan tentang sholat, walaupun dua-duanya sama sholatnya, sama-sama sholat tarawihnya 23 rakaat, sama-sama menjaga sholat di usia 15 tahun, sama-sama meninggal di usia yang sama, intensitas ibadahnya sama, tapi di akhirat nanti ketika dibuka catatan amal
catatan amal sholatnya berbeda. Karena tingkat khusyuknya orang masing-masing berbeda-beda. Jadi semakin kita khusyuk, berarti ada ranah ibadah itu yang kita tidak memerlukan orang lain. Kalau sholat berjamaah kan kita membutuhkan orang lain. Kalau sholat berjamaah cuma sendiri kan nggak bisa. Tapi kalau khusyuk ini adalah ranah yang sifatnya privacy. Setiap orang tingkat khusyuknya berbeda-beda, maka tingkatkan. Kalau kita khusyuknya belum seberapa, ditingkatkan. Wa khudu'ika wa tawadu'ika wa tadarru'ika. Sebagaimana kita menunduknya di dalam sholat, lalu seberapa besar kita tawadhu'nya di dalam. Tawadhu' itu apa? Wadu'a itu artinya merendah. Jadi kalau tawadhu' apa itu? Orang yang merendah, ya kan? Tawadhu', iya enggak? Iya aja lah, pokoknya udah gitu dibilang mualim gitulah, ya iya. Tawadhu' itu artinya merendah. Kepada siapa kita kalau sholat itu merendah? Ya sudah jelas kepada Allah. Wa tadarru' dan mengharap. Jadi sholat kita itu diterima ada beberapa aspek: khusyuk, khudu', tawadhu' dan tadarru'. Kalau semuanya itu, atau kita simpelkan saja ya udah khusyuk saja lah. Kalau bahasanya itu sedikit rumit. Jadi khusyuk itu di dalam sholat adalah syarat diterimanya sholat. Selain fikih ya, selain fikih. Kalau di fikih kan syarat diterimanya sholat itu harus dikerjakan rukunnya, syarat sah sholatnya dikerjakan, dan tidak, sholat kita itu tidak menyenggol hal-hal yang membatalkannya. Contohnya seperti di dalam sholat bergerak 3 kali secara berturut-turut dan bukan gerakan ringan, nah itu batal sholat. Jadi syarat sah sholat versi fikih berbeda dengan syarat sah sholat versi tasawuf. Kalau syarat sah sholat versi tasawuf, sholat diterima oleh Allah seberapa besar tingkat khusyuknya. Kalau khusyuk, sholatnya diterima. Kalau sholatnya tidak khusyuk, maka Allah tidak menerimanya. Maka mulai sekarang belajar bagaimana caranya sholat khusyuk. Dan mungkin nanti aja lah. Sebentar lagi mungkin kita masuk kepada bab adab puasa. Wa'budhu fi sholatika ka'annaka tarahu. Nah, ini yang kemarin kita gantung. Dan beribadahlah kamu, atau menyembahlah kamu, atau beribadahlah ya. Wa'budhu fi sholatika, dan lakukanlah di dalam sholatmu ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu sedang dilihat olehnya. Nyanya siapa nya? Nyanya besar, nya besar. Nya. Apa tuh nyanya? Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu disaksikan oleh Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika atau seandainya kamu tidak sanggup sholat seolah-olah melihat Allah, fa innahu yaraka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Jadi ada 2 makom. Yang pertama, sholat seolah-olah melihat Allah. Lalu yang kedua, sholat seolah-olah dilihat oleh Allah. Nah, sebelum kita bahas tentang sholat melihat dan dilihat oleh Allah, sebelum kita masuk ke sana, bahwa kata-kata melihat di sini adalah melihat yang maknanya bukan makna hakiki. Sama seperti makna hakiki itu makna yang sebenarnya. Melihat di sini itu makna kiasan, atau kalau di dalam ilmu ilmu ulumul Quran, ini ayat ini mengandung makna-makna yang mutasyabihat, dipalingkan dengan makna yang sesuai bagi Allah.
Kalau kita katakan sholatlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah, gimana? Kalau begitu kita sholat terus di bawah sajadah itu kita cari sajadah yang ada tulisannya Allah, belum malah bisa kafir. Kalau lafaz Allah itu kita anggap Allah, ya berarti ada pelencengan akidah. Loh, tapi kemarin kita bahas kalau mau ke kamar mandi nggak boleh bawa kalimat yang ada nama Allahnya, yaitu nama Allah. Misalnya saya buat nama saya di sini bagus, apa ini saya? Bukan ya. Ini lafaz tulisan nama saya. Jadi kalau kita bayangkan, itu Allah itu yang nempel di sini ada nggak? Nah itu ada. Ada ya? Itu Allah itu bukan itu lafaz Allah. Kalau Allah, yang mana mungkin itu Allah gitu kan? Nah jadi kalau kita maknai sholatlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah, jangan dimaknai kalimat ini adalah makna hakiki, ini makna majazi. Seolah-olah kamu melihat Allah itu berarti kamu menyaksikan. Kalau sholat itu kan artinya kita memenuhi panggilan. Kita sholat itu kan diperintah. Misalnya saya perintahkan Syakira, coba ngapain gitu, misalnya baca Quran. Yang memerintahkan ada di situ gitu. Nah, seolah-olah kamu sholat itu seolah-olah kita itu sholat. Yang menyuruh kita itu sedang benar-benar ada di sekitar kita. Jadi itu menggiring kita di dalam sholat itu betul-betul harus maksimal karena yang menyuruh sedang di situ gitu. Paham nggak? Paham. Jadi sebenarnya kalau orang yang kalau orang yang sering mengaji lalu dengerin hadis-hadis yang seperti ini, rasanya sepertinya mudah itu tingkatan dia itu meningkat. Kecuali yang memang nggak pernah ngaji, ya sholat tapi ngaji yang enggak karena udah dirasa udah terlambat. Kemarin kita ceritakan nggak ada terlambat belajar itu, lebih baik terlambat daripada sangat terlambat. Ya Mutya wajahnya itu kayak ikan nila bakar. Iya, nengok Mutya kok ingat nila bakar. Jadi apa? Ya kita lanjut ya. Kalau sholat berarti nggak boleh nengok Mutya ini. Ingat nila bakar. Ya. Apa tadi ya? Sholatlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Artinya maksimal karena yang sedang menyuruh kamu sholat itu ada di situ gitu. Nah ada di situnya itu kita melihat Allahnya itu yang harus kita tanamkan di dalam hati bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata kita ini di dunia. Kecuali nanti di surga Allah jaiz dilihat, Allah bisa dilihat. Tapi kalau di dunia tidak bisa. Kalau ada orang yang berbicara, aku menyaksikan Allah mendatangiku, dia usap-usap mataku dan aku bangun. Itu bohong itu. Seandainya mimpinya betul atau seandainya betul-betul ada yang datang kepada dia ngusap-ngusap matanya, ya seandainya benar itu bukan Tuhan, itu bukan Allah. Karena Allah yang pertama ya kurang kerjaan, ngapain ngusap-ngusap matanya gitu. Dan Allah itu tidak bisa diindra. Mata kita ini terbatas. Jangankan mata kita, Nabi Musa itu pernah di dalam Al-Quran, ada satu ayat di dalam Al-Quran itu, Nabi Musa itu kan Nabi yang terkenal bisa bercakap-cakap langsung kepada Tuhan, kepada Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Nabi Musa itu bercakap-cakap dengan Tuhan, cakap-cakap yang nyata. Artinya betul-betul bercakap-cakap seperti manusia. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Itu Nabi Musa dan Allah yang tahu bagaimana caranya. Nah, Nabi Musa pernah katakan seperti ini sama Allah. Wahai Allah, perlihatkanlah zatmu kepadaku. Lalu Allah bilang, kamu tidak akan bisa melihatku wahai Musa.
Coba kamu perhatikan gunung itu, misalnya ada sebuah gunung pada saat itu, kamu perhatikan gunung itu. Kalau gunung itu bertahan, tidak hancur, maka kamu bisa melihatku. Tapi kalau gunung itu hancur, kamu nggak bisa. Lalu Allah memperlihatkan zatnya kepada gunung, belum diperlihatkan, masih sedang ingin memperlihatkan saja, memperlihatkan zatnya. Gunung itu sudah hancur lebur. Dan Nabi Musa melihat hancur leburnya gunung itu pingsan. Artinya Allah tidak bisa dinazor, dilihat di dunia dengan mata kita. Jangankan melihat Allah, kita ini melihat jin saja kan kita nggak bisa. Dan kita tahu bahwa zat jin dengan zat Allah itu kan berbeda sangat jauh. Jin saja kita nggak bisa lihat. Ada yang bisa lihat jin sini? Saya kadang-kadang bisa lihat. Oh, di sini nggak ada jin. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini manusia semua. Atau malaikat juga kita nggak bisa lihat. Malaikat nggak bisa kita nazar. Malaikat tidak bisa kita lihat. Maka seandainya ada orang yang mendakwakan dirinya pernah melihat Tuhan di dalam sholatnya, maka orang itu yang pertama kemungkinannya kalau enggak bodoh ya gila. Kalau jumpa orang yang seperti itu jauhi, jangan dekat-dekat. Ngapain dekat-dekat sama orang bodoh dan gila? Bagusan ngaji aja, bagusan ngaji. Baik, ini udah mulai dingin tapi nggak apa-apa, udah bahasnya. Lanjut aja. Kalau yang kedua, tadi saya sholat isya di sana itu AC-nya dingin, terus wah ini kayak mana nih kalau kedinginan? Rupanya udah mulai fit badannya. Lalu yang kedua tadi, sholat itu kan kalau ingin mendapatkan khusyuk yang tadi kita katakan, sholatlah kamu seolah-olah kamu menyaksikan Allah dengan pengertian yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang kedua, jika kamu tidak mampu sholat seolah-olah melihat Allah, maka kamu harus tanamkan ke dalam dirimu bahwa sholatmu itu sedang disaksikan oleh Allah. Sholat kita sedang disaksikan oleh Allah. Artinya makomnya ini namanya makom muraqabah. Muraqabah itu merasa disaksikan. Muraqabah. Kalau kita sanggup sholat seolah-olah dilihat oleh Allah. Dilihat artinya kita tidak bisa melihat. Nah ini yang lebih bisa diterima oleh akal kita yang seperti ini. Sholatlah dengan sholatmu yang sekarang ini seolah-olah kamu sedang disaksikan oleh Allah. Disaksikan. Jadi Allah menyaksikan sholat kita. Memang perlu sebenarnya itu, kadang-kadang kita bisa lihat sosok malaikat Israil dalam sholat. Supaya ini loh, supaya sholatnya itu lebih anteng, lebih khusyuk, lebih serius. Mau saya kasih bacaannya biar kalian bisa sholat malaikat Israil? Mau? Iya ya. Masalahnya saya pun nggak tahu doanya. Ya kayak rasanya perlu juga gitu. Maka doalah kalian, ya Allah, perlihatlah sekali aja. Rupanya itu terakhir kali. Udahlah ya, udah taqabbalallah. Nanti dulu ya Allah. Gak jadi doanya belum bagi-bagi THR. Nanti kalau udah bagi THR baru. Ya, saya rasa seperti itu. Karena melihat banyak, ya termasuk saya juga sih, untuk mendapatkan khusyuk itu sulit sekali. Dan faktor kesulitannya itu, faktor yang membuat kita sulit khusyuk itu, ya kita ini belum merasa sholat kita disaksikan oleh Sang Maha Penyaksi. Ya nggak usah sampai Allah dulu lah, Pak malaikat aja yang paling serem Israil. Nggak usah Israil lah, ekstrim Israil. Malaikat si pencatat aja lah. Kalau kita sekali waktu itu tahu ada malaikat yang tugasnya mencatat, tapi memang yang lebih keren itu Israil ya. Sekalian aja Israil gitu, kita bisa lihat dia sedang di sudut mana gitu, sedang melihat wajah kita.
Itu kan malaikat itu setiap hari malaikat pencabut nyawa. Jadi malaikat Israel itu punya koloni. Beliau memang namanya Israel. Jadi apa sih namanya? Malaikat yang mencabut nyawa itu namanya Israel. Tapi Israel ini punya pasukan lagi. Jadi nanti yang mencabut nyawa kita ya bukan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, ya anak buahnya malaikat Israel. Tapi itu juga serem, lebih serem dari saya kayaknya. Itu kalau kita bisa ketemu sama mereka itu, anak buahnya malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa, itu kan setiap hari dalam satu riwayat itu beberapa puluh kali itu wajah kita dilihat. Berapa kali? 70 kali itu wajah kita dilihat sama dia. Ini enggak ini orangnya ya, ini enggak ini. Sampai 70 kali. Itu kata Syakira. Bolak-balik dilihat. Saya pun lupa soalnya. Puluhan kali. 70 kali kata Mutia dan Syakira. Itu sampai berpuluh kali malaikat Israel itu melihat wajah kita. Jangan-jangan ini orangnya ya. Jangan-jangan ini orangnya yang hari ini meninggal. Itu puluhan kali dilihat. Itu maunya kita sekali-sekali waktu sholat subuh itu kan ngantuk-ngantuknya tuh. Sekali-sekali buat ya kelihatan gitu wujudnya. Biar apa namanya? Biar sholatnya itu lebih khusyuk. Malah itu kencing-kencing ya, malah lebih duluan meninggal. Artinya ya itu ekstrim ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi usahakan ada ini kita ada hal yang kita usahakan agar kita itu semakin hari sholat kita semakin khusyuk, ibadah kita semakin berbeda dengan ibadah-ibadah yang dulu-dulunya kita lakukan. Kalau awalnya kita ibadah itu ya cuman sekedar sekedar untuk melepaskan tanggung jawab. Nah sekarang mari sama-sama kita cari zauknya sholat, rasanya sholat. Dapat nggak rasanya? Saya pun belum dapat. Sama seperti Umar bin Khattab.